Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Parain, NIM 192142015, Prodi Akuntansi 1, kelas A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sejarah audit di Indonesia. Akuntansi baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 1950-an, ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu, sistem akuntansi Amerika mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, namun pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum begitu mengenal audit, dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih terbilang minoritas. Walau demikian, perusahaan-perusahaan Belanda saat itu tetap mengikuti model pembukuan dari negaranya. Yang kedua, penguditan independen sebelum tahun 1900. Akuntansi profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris. Pada paruh abad kedua ke-19, para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris. Yang ketiga, perkembangan di abad ke-20. Memasuki abad ke-20, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun, dan selama masa itu, jumlah perusahaan industri telah berkembang dengan pesat. Jumlah pemegang saham juga semakin bertambah, dan mereka sudah mulai menerima laporan auditor. Kebanyakan pemegang saham baru ini tidak memahami makna pekerjaan seorang auditor, dan kesalahpahaman melanda banyak pihak termasuk pimpinan perusahaan dan bankir. Pada umumnya, mereka beranggapan bahwa pendapatan auditor adalah jaminan keakuratan laporan keuangan. Profesi akuntansi di Amerika berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sementara itu, kesalahpahaman tentang fungsi pendapatan auditor masih terus berlangsung sehingga pada tahun 1917, Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants yang selanjutnya berubah menjadi Institute of Certified Public Accountants atau AICPA pada tahun 1957 yang berimbauan-himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam, tetapi tulisan tersebut sesungguhnya memiliki banyak menguraikan tentang sebagaimana mengaudit neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika Serikat dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad ke-20. Sejarah perkembangan audit di dunia. Sama halnya dengan perkembangan ilmu-ilmu terapan lainnya, pengetahuan auditing pun tak lepas dari perjalanan sejarah perauditan di Indonesia di masa lampau. Bahkan awal mula auditing dimulai sejak abad Mesopotamia. Sejak zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi telah terjadi praktik pemeriksaan untuk lembaga-lembaga publik yang dimulai dari penuaan simbol-simbol pada angka transaksi keuangan seperti titik-titik, checklist, dan lain-lain yang ditemukan di relief kuno. Tujuannya saat itu adalah untuk mengetahui apakah penerimaan dan pembawaan dicatat secara tepat oleh pihak yang bertanggung jawab. Di sisi lain, audit justru berkembang di benua Inggris pada abad ke-19. Bahkan, perkembangan perauditan ini semakin berkembang dengan pesatnya di sekitaran abad ini. Awalnya, para akuntan publik menyusun laporan tanpa mengikuti pedoman dan petunjuk resmi. Tetapi, sejak 50 tahun berakhir, profesi auditor independen telah mengembangkan redaksi laporan hal audit yang umum digunakan melalui ACPA. Kini laporan tersebut benar-benar disusun sebagai wujud proses pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar karangan kalimat belakang. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.